perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang tidak berkenan kepada Allah? Yaitu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu tidak berkenan kepada Allah. Mencuri, berzina, saksi dusta, tidak mengampuni, menyimpan kesalahan orang lain, dan banyak saudara. Tapi saya percaya ketika kita orang-orang berdosa, tapi hari ini kita mau berbicara adalah kasih karunia, sehingga saudara ada di tempat ini. Amin. Jadi berarti saudara adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Amin. Yang sudah tidak berdosa lagi, tetapi Tuhan katakan apa? Jangan buat dosa lagi. Nah saudara, apa yang kita katakan tadi, bagaimana caranya kita mendapatkan karunia Allah. Amin. Amin. Jadi saudara harus tahu kalau upah dosa adalah maut. Maut itu adalah malapetaka, sakit penyakit. Betul? Tapi hari ini kita mau berbicara kasih karunia. Karena kita mempunyai kasih karunia dari Allah. Nah saudara, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengaku dosa kepada Allah. Amin. Di dalam mengaku dosa, coba kita buka dulu 1 Yohanes 1. Di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jadi yang pertama adalah kita harus mengaku dosa kita kepada Allah, yaitu jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, walaupun di sini ada slide ya, tapi kalau bawa Alkitab dibuka. Kalau lebih lagi punya kertas sama pensil atau bolpen, dicatat. Sehingga saudara pulang, saudara tidak sia-sia. Nanti malam bisa dibaca lagi. Oh, tadi pagi itu Tuhan berbicara mengenai saksi dosa, mengenai kasih karunia. Amin. Nah, jadi di sini Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa bahwa Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara ingat cerita pada waktu di Alkitab ini, di Yohanes 8 ayat yang ke-7 sampai ke-11, tapi baca di rumah. Yohanes yang ke-8 ayat 7-11. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun. Saudara, terjadilah pada waktu itu ada orang-orang Farisi, mereka berjumpa dengan perempuan yang sedang berzina. Dan pada akhirnya perempuan itu dibawa ke Tuhan Yesus. Mereka digiring dengan beratus-ratus orang-orang Farisi. Saudara tahu orang Farisi? Orang Farisi itu adalah orang-orang yang sering di gereja, yang tahu firman tetapi tidak melakukan. Tapi saya percaya kalau saudara ada di tempat ini, berarti saudara sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang kalau pagi-pagi bangun terus memuji dan menyembah Yesus? Ada? Haleluya. Anak-anak Raja Damai memang damai selalu. Amin. Jadi perkataan setiap ketemu Raja Damai, kita adalah anak-anak Raja Damai. Ya, apa kita katakan saudara, maka akan terjadi. Nah, pada waktu itu digiringlah perempuan ini kepada Yesus dan mereka bertanya, Tuhan, apa yang harus kita perbuat kepada perempuan ini yang berzina? Dan pada waktu itu Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa, tetapi Dia tunduk dan Dia mencoret-coret di bawah. Itu Dia berdoa, saudara. Hikmat apa yang harus dikatakan kepada orang-orang Farisi ini? Setelah itu mereka berteriak-teriak, ayo Yesus, apa yang harus kita lakukan? Pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus berdiri dan Dia berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, mari timpuk perempuan ini, rajam dia dengan batu. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada satu pun yang berani menimpuk, karena mereka tahu mereka adalah orang-orang berdosa.
bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Tapi Tuhan mau kita tidak boleh menghakimi. Amin. Dan dalam firman ini Tuhan mau kita ada pemulihan. Nah, saudara, apa yang terjadi waktu Tuhan katakan siapa yang belum pernah berbuat dosa, timpuk perempuan ini. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Semua orang-orang Farisi itu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Satu persatu mereka pergi. Dan akhirnya Yesus berkata kepada perempuan ini, kemana mereka? Mereka sudah pergi. Apa yang mereka perbuat dengan kamu? Tidak diapa-apain. Dan Tuhan katakan kepada perempuan ini, pulanglah. Kamu tidak dibuat jahat dengan orang-orang, tetapi yang Tuhan minta, Dia berkata, jangan kamu buat dosa lagi. Amin. Jadi saudara, kalau kita ada di tempat ini, berarti kita harus tahu bahwa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Dan saya, saudara, mungkin sedang belajar untuk taat, setia kepada Tuhan dan tidak buat dosa lagi. Satu yang Tuhan juga minta, saudara, apa? Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi yang Tuhan mau di dalam firman ini, kita jangan suka menghakimi orang lain, dan kita harus koreksi diri kita sendiri, dan kita jangan buat dosa lagi, karena memang kita adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, satu tahu bahwa kasih karunia Allah yang pertama adalah kita harus mengaku dosa kita kepada Allah. Amin. Ingat ya, yang satu adalah mengaku dosa kepada Allah. Yang kedua, saudara, yaitu mengampuni. Coba buka dulu Matius 6 Ayat 14, 15.